Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman, serta sanak saudara yang berbahagia. Melanjutkan kultum sebelumnya tentang membahas tentang ontologi agama. Jadi hari ke-6 itu Allah menciptakan ruh, yaitu hadirnya manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Terus apa makna pemahaman seperti itu ya? Saya memaknainya ketika saya membaca Al-Quran, terutama di juz yang terakhir yang banyak membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat itu luar biasa mengerikan. Jadi alam semesta ini dihancurkan, hancur, bintang-bintang itu saling bertabrakan. Diceritakan bagaimana manusia itu panik ya. Manusia itu panik, ibu yang menyusui anaknya tiba-tiba dilepas anaknya. Kemudian langit itu digulung ya, diceritakan itu langit digulung. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu sebagai manusia ini Tuhan, ini alam semesta itu mainan Tuhan itu. Jadi dia rebukkan kapan saja bisa. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa matahari itu tidak terbit dari timur, tapi dari barat. Saya bisa membayangkan itu ketika bintang-bintang itu saling berbenturan satu sama lain. Salah satu meteor atau planet itu mungkin menghantam bumi ini, sehingga perputaran bumi itu tidak lagi berlawanan jarum jam, tapi karena dihantam dia berbalik menjadi searah jarum jam, sehingga matahari itu bukan dari timur lagi, dari barat. Itu kira-kira logikanya ya. Kemungkinannya seperti itu. Kemudian diceritakan juga bahwa pada saat itu neraka dan surga itu didekatkan. Jadi menurut saya neraka dan surga itu sebuah dimensi waktu, ruang dan waktu yang berbeda ya. Yang sendiri lagi. Jadi kalau ibarat kita punya mainan sini, itu mainan yang lain. Kalau itu alam sesuatu seperti bola yang kita mainkan, yang Allah bisa melihat kapan saja apa saja yang ada di situ dan menguasai apa saja yang di situ. Tapi ada suatu yang ini surga neraka yang berbeda. Ruang dan waktunya mainan lain, dan itu didekatkan. Nanti akan dipindahkan ini ke terus padang mahsyar ya, hamparan manusia yang tadinya di alam kubur tiba-tiba muncul kembali, dan itu sangat mudah bagi Allah karena rohnya itu tidak hilang, roh itu tetap ada, dan suatu saat dia akan mewujud kembali ke dalam bentuk aslinya sebagai manusia. Yang di situ orang yang banyak dosa dia menyesal kenapa saya dikembalikan. Di padang mahsyar itulah masa fase terjadi penetapan ya. Penetapan barang siapa yang banyak amalnya dan siapa yang banyak dosanya ditimbang di situ satu persatu. Nah, ini salah satu manfaat dari pemahaman ontologis tadi. Nah, ada hal yang lain ya. Dengan pemahaman seperti itu, saya harus menolak teori Darwin. Darwin mengatakan ada kontinuitas antara monyet sama manusia. It's impossible.
Dan pemahaman tadi kan manusia is something different, sesuatu yang berbeda, ada tingkatan yang lain yang tidak bisa, karena manusia itu punya ruh, dan ruh itu kaitannya dengan apa namanya itu, rasa ya, dengan hati nurani, dengan akal pikiran. Dengan mempunyai akal, mempunyai hati nurani, orang bisa merasakan, bisa berkreasi, bisa beramal, bisa dan sebagainya, tidak bisa dilakukan oleh hewan walaupun secerdas monyet sekalipun. It's impossible. Evolusinya benar ya, mungkin aja apa namanya itu, makhluk ini berevolusi jadi hal yang berbeda sama sekali secara fisik. Manusia barangkali juga berevolusi kan. Ya, ada berbagai macam manusia, suku, bangsa dan sebagainya. Karena perbedaan iklim, perbedaan dan sebagainya, bahasa, peradaban itu bentuk-bentuk evolusi. Tetapi meloncat ya dari hewan ke manusia, dalam agama, dalam keyakinan saya tidak bisa terjadi. Satu hal lagi yang saya maknai dari pemahaman itu adalah, menurut saya ya, ijtihad ya, saya, teknologi nuklir itu harus ditolak ya. Karena apa? Nuklir itu suatu kerusakan yang sesungguhnya. Nuklir itu apa sebenarnya? Nuklir itu menembak inti atom yang tidak stabil ya, uranium itu yang apa namanya itu, intinya itu tidak stabil, sehingga ketika dia dirusak oleh suatu tembakan ya, maka inti itu akan terpecah. Artinya energi yang ada di situ menjadi yang tadinya stabil menjadi tidak stabil, menjadi chaos. Dia mengeluarkan radikal-radikal bebas yang berbahaya dari sampah radioaktif yang bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Dan ini tidak bisa diolah lagi. Ini sudah kerusakan. Bisanya ya cuma ditanam di dalam lautan yang dalam, dan itu ratusan tahun baru hilang. Jadi ini kerusakan yang sesungguhnya yang harus ditolak dalam pemahaman konsep kita tentang ciptaan. Memang kelihatannya bersih karena apa namanya itu, dia tidak mengeluarkan CO2 sebagaimana penggunaan BBM atau yang lainnya, itu mengeluarkan CO2 dan dianggap mencemari. Padahal CO2 itu suatu yang natural, dan dia bisa diserap kembali oleh hutan-hutan kita, kembali menjadi apa namanya itu, diserap ya, menjadi sesuatu yang berguna. Tapi karena masif sekali, jumlahnya sangat besar, hutan-hutan itu tidak bisa menyerap lagi, dia naik ke atas, memunculkan apa namanya itu, rumah kaca ya, melapisi langit, sehingga menghalangi panas bumi itu ke angkasa luar, sehingga terjadilah efek rumah kaca, makin panas. Tetapi CO2 sendiri itu sesuatu yang tidak berbahaya, hanya karena ketamakan manusia penggunaan energi yang luar biasa sehingga tidak terkontrol. Itu saja apa namanya itu. Ini yang harus diperbaiki ya, ketamakan itu, penggunaan energi yang luar biasa ini yang harus dikurangi, dan energi bisa dari mana saja tuh yang lebih sehat ya. Dari matahari, dari angin. Tapi kalau nuklir itu, ini istihad saya ya, it's kerusakan yang sesungguhnya yang tidak bisa dikembalikan lagi, itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Mungkin begitu hikmah yang saya ingin share, saya ingin sampaikan kepada sahabat, teman-teman, saudara-saudara saya sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.